Tribuners di Sulawesi Tengah bagian utara Kota Palu, tepatnya di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, terdapat kebun markisa. Nah, kebun buah markisa ini masih tergolong jarang ada di Palu, Tribuners. Dan pastinya beberapa waktu lalu, ini Wakil Wali Kota Palu, Reni Alami Jojo, ini berkunjung ke kebun ini pada Kamis 14 dengan para pengelola kebun markisa dan juga mencoba beberapa hasil olahan dari buah markisa secara langsung. Nah, seperti apa yang menarik di sana Tribuners, kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Salam. Halo, Salam. Halo rekan Mufti. Baik, rekan Salam. Mungkin bisa diinformasikan rekan Salam berapa luas dari kebun markisa yang ada di sana? Ya, rekan Mufti, bahwasanya luasan kebun buah markisa itu 1 hektar berada di Jalan Tandame, sedangkan 2 hektar lainnya itu berada sekitar beberapa meter lagi masuk ke dalam. Untuk kebun milik Pak Sakir atau ketua kelompok tani Vanilei itu menanam pohon markisa di kebunnya sebanyak 30 kali 30 dengan jumlah pohon markisa itu sebanyak 175 pohon, Mufti. Baik, dan mungkin dari pantauan di lokasi, kira-kira bagaimana kondisi kebun markisa yang ada di sana? Baik, kondisi kebun markisa di Mamboro, Kecamatan Palu Utara itu tidak jauh berbeda dengan kebun buah yang ada di Kota Palu. Sekeliling kebun dan pagarnya hanya terbuat dari pagar kayu, sementara untuk pengairannya sendiri, Ketua Kelompok Tani Vanilei masih menggunakan sumur bor. Dalam lingkungan kebun buah markisa itu ada pula satu pondok kecil untuk beristirahat apabila petani Vanilei itu memanen hasil dari buah markisa tersebut. Sementara pasca bencana 2018 silam, pemerintah Kota Palu ikut membantu sehingga saat ini penyangga buah markisa itu sudah terbuat dari rangka baja. Sekian. Baik, rekan Salam. Dan mungkin jika banyak Tribuners yang ingin berkunjung ke sana, dari informasi yang Anda dapatkan, Salam, ini kira-kira jenis buah markisa apa saja yang ditanam di sana? Baik, kami sempat mewawancarai penyuluh pertanian di wilayah Mamboro, Nurpati, itu mengungkapkan bahwasanya jenis markisa yang ditanam di Kelurahan Mamboro itu merupakan jenis Passiflora ungu. Tanaman buah markisa itu ada 2 jenis sebenarnya, antara lain itu hidup di subtropis dan tropis. Dan yang cocok di Mamboro itu jenis markisanya itu yang hidup di dataran rendah, seperti Passiflora ungu. Ia mengatakan kebun buah milik kelompok tani Vanilei itu bisa berbuah dan dipanen setiap pekannya. Kalau panennya itu bisa tidak melihat musimnya, namun dia setiap pekan bisa dipanen oleh petani Vanilei. Dan juga perlu kami sampaikan, pengunjung pun diberikan 2 pilihan ketika memasuki kebun buah markisa tersebut. Apakah hanya mencoba hasil panen atau bisa juga membelinya dengan jumlah cukup besar. Untuk mendapatkan buah segar markisa hanya perlu merogoh kocek sekitar Rp5.000 per kilonya. Sekian rekan Mufti. Baik, rekan Salam. Dan tadi disebutkan bahwasanya pemerintah ini ikut membantu para petani begitu, terutama untuk petani markisa. Lalu apa harapan mereka, terutama para petani buah markisa ini kepada pemerintah Kota Palu? Salam. Baik, bahwasanya dari hasil wawancara kami juga dari Nurpati, dari penyuluh pertanian itu Nurpati, itu berharap ke depan pemerintah Kota Palu maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu bisa membantu dalam pengadaan sumber airnya. Karena sumber utama di sana atau di kebun buah markisa adalah penanganan airnya masih kurang. Seperti juga sumber daya manusianya, seperti pengelolaannya itu masih secara home industry. Dan petani kebun buah markisa itu belum mengetahui secara detail bagaimana mengelola buah markisa jika hasilnya itu berlimpah. Dan juga di sana di kebun buah markisa itu masih menggunakan sumur bor, sehingga harapannya ke depan pemerintah itu bisa membantu dalam pengadaan sumur bor atau pengadaan air yang dalam jumlah cukup besar, Mufti. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Salam, dan Tribuners. Terkait dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Nurpati, yang merupakan penyuluh pertanian di wilayah Mamboro, dan berikut informasinya untuk Anda.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Nama saya Nurpati. Saya adalah penyuluh di wilayah Mamboro, Mamboro Barat ini yang bertugas dari tahun 2007 sampai saat ini. Markisa ini awal mulanya dikenal di daerah Mamboro itu sendiri sejak tahun 2016 oleh seorang petani yang berkecimpung di pertanian itu. Dia mencoba-coba menanam buah markisa yang awalnya dia dikasih oleh temannya, katanya disuruh coba tanam di sana siapa tahu cocok. Dia bawalah markisa itu, dia tanam di kebun di depan pondok-pondoknya, ternyata cocok dan subur dan buahnya banyak. Akhirnya orang yang melihatnya itu tertarik, akhirnya dari mulut ke mulut dia mencoba juga menanam di kebunnya, terutama Pak Ketua Kelompok Pak Sakir ini. Pak Sakir ini menanam sekitar awalnya itu cuma sedikit, tapi karena dia lihat bagus, akhirnya dia memperluas lagi sampai dia menanam sekitar 30 kali 30, sekitar 175 pohon. Ya, itu waktu itu belum terbentuk kelompok. Akhirnya saya sebagai pendamping di Kelurahan Mamboro ini sebagai penyuluh, saya rekrut mereka bagaimana kalau kita buat kelompok agar bisa kita gampang koordinator bagaimana untuk penanganannya nantinya kalau misalkan buah markisa ini sudah banyak ditanam oleh masyarakat, kita mau apakan, kemudian bagaimana membudidayakan yang lebih bagus lagi. Akhirnya terbentuklah kelompok ini. Terbentuk kelompok ini, maka dibentuklah namanya kelompok Tani Vanilei yang berjumlah 12 orang. Dari 12 orang ini ada 3 orang yang menanam markisa yang luas, yang 1 hektar, Pak Sakir sendiri itu lebih 1 hektar, kemudian ini lagi ada 1 orang lagi yang menanam yang di sini. Jadi sudah kita bentuk kelompok itu, akhirnya mereka bersatu membudidayakan markisa tahun 2018-19. Belum bencana itu sudah dibantu oleh pemerintah untuk memberi bantuan kepada kelompok tani ini supaya lebih membudidayakan markisa ini lebih bagus lagi, karena kemarin kan budidayanya itu masih tanamnya hanya menggunakan penopangnya itu dari kayu. Kalau dari kayu kan waktu pas gempa kemarin tuh roboh, maka itu dibantulah dengan adanya sistem baja ini. Cocoknya di Mamboro ini jenis markisanya yang hidup di dataran rendah, itu passiflora ini yang ungu, itu cocoknya dataran rendah. Kan markisa ini ada 2 jenis, ada yang hidup di subtropis dengan di tropis. Ini cocok dia di daerah tropis ini.